warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang berbahagia Bapak Ibu wali santri dan juga asatid SMP Teguh Ujian Karnatukan. Pada pagi hari ini saya lagi berjaga di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban. Status pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO menjadi perhatian yang sangat serius bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari kita semua. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk mendukung dalam percepatan penanganan COVID ini, ya, agar kita tetap disiplin mentaati peraturan atau anjuran yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita dalam mengantisipasi dalam penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita lebih banyak berdiam diri di rumah atau stay at home, ya. Jangan keluar rumah kalau memang tidak terpaksa atau sangat penting sekali. Kalaupun kita harus keluar rumah untuk bekerja atau untuk keperluan yang lain, jangan lupa pergunakan masker. Pakai masker selalu. Kemudian di setiap aktivitas apapun sering-seringlah untuk mencuci tangan pada air mengalir dan dengan menggunakan sabun, ya, minimal 5 langkah, ya. Jadi agak lama, ya, biar kuman yang ada di tangan kita bisa mati. Yang ketiga adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jangan lupa selalu berolahraga rutin setiap hari selama 30 menit minimal, ya. Kalau saat ini kita tidak bisa olahraga di luar, bisa olahraga di dalam rumah ataupun di sekitar rumah kita. Istirahat yang cukup minimal 7-8 jam per hari agar imunitas tubuh kita dapat meningkat. Usahakan jangan sampai stres, ya, mudah stres, ya, agar imunitas kita tidak menjadi turun. Jaga kebersihan lingkungan selalu, baik itu di rumah, di sekolah, atau di kantor. Ciptakan suasana yang bersih dan sehat agar virus tidak mudah masuk pada lingkungan kita. Tidak merokok atau hindari asap rokok, ya. Mungkin insya Allah di bulan puasa ini tidak ada lagi asap rokok atau orang yang merokok. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kalau puasa bisa kita usahakan pada saat berbuka mungkin 2 gelas, nanti setelah taraweh 2 gelas, sebelum tidur nanti 2 gelas lagi, dan mungkin nanti pada saat sahur 2 gelas lagi, ya. Itu minimal, boleh lebih dari itu. Kemudian makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Hindari makanan yang dimasak setengah matang atau makanan yang mentah. Apabila kita merasa demam dan sesak nafas, segera pergi ke fasilitas kesehatan agar mendapat penanganan secara cepat. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini, dan juga segera bencana ini, pandemi ini berlalu dari
negara kita tercinta ini. Saya akan mengulas sedikit tentang cuci tangan yang dapat memutus rantai penularan COVID-19 ya. Dengan rajin mencuci tangan berarti kita membantu memutus rantai penularan COVID-19. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet, yaitu cairan yang keluar dari saluran pernafasan kita dengan menyentuh atau berjabat tangan atau menyentuh benda atau permukaan dengan adanya virus di atasnya ya. Tangan kita yang sudah memegang benda tadi yang ada terkena virus tadi, apabila menyentuh mulut, hidung atau mata kita, maka tangan yang telah terpapar tadi dapat menularkan virus kepada tubuh kita. Oleh karena itu, rajin mencuci tangan secara benar menjadi salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 ini ya. Cuci tangan pakai air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Untuk yang selanjutnya adalah dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh kita, maka makanlah makanan yang bergizi dan seimbang. Apa yang dimaksud dengan gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi. Di antaranya adalah karbohidrat yang diperoleh dari makanan pokok, protein hewani dan juga protein nabati yang kita peroleh dari lauk pauk, vitamin dan mineral yang bisa kita peroleh dari sayur-sayuran dan buah. Yang dikatakan seimbang adalah yang dibutuhkan dalam tubuh kita, baik itu jenis dan jumlahnya. Jadi setiap orang jumlahnya selalu berbeda tergantung kebutuhan tubuh kita ya. Kebutuhan tubuh kita itu dilihat dari berat badan kita berapa, tinggi badan kita berapa, itu nanti akan dihitung sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita tetap memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Jangan lupa juga aktivitas fisik ya, agar kita selalu sehat, selalu beraktivitas dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa imunitas tubuh kita harus tetap terjaga? Dan makanan apa saja yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita ya. Jadi untuk ini pentingnya gizi seimbang untuk meningkatkan sistem imunitas. Zat gizi mempengaruhi sistem imun atau kekebalan tubuh melalui mekanisme pengaturan ekspresi dan produksi sitokin yang berperan penting dalam merespon terjadinya infeksi. Zat gizi yang berperan besar tersebut adalah protein hewani, vitamin, dan mineral. Sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak dapat dibuat atau disintesis di dalam tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi ini, maka diperlukan konsumsi makanan yang seimbang dan beraneka ragam. Fungsi vitamin yang untuk meningkatkan imunitas tubuh Vitamin A berperan dalam pemeliharaan sel epitel, di mana sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non-spesifik. Kemudian ada juga vitamin C yang dapat meningkatkan fungsi imun dengan menstimulasi
produksi interferon atau protein yang melindungi diri dari serangan virus, selain berfungsi sebagai antioksidan. Vitamin D bisa berperan ya dalam imunomodulasi pada imunitas sel epitel, sistem pernafasan, pencernaan, dan kulit. Kemudian ada juga vitamin E ya, yang berperan penting dalam integritas membran sel yang memengaruhi fungsi imunitas, terutama sel-sel imun ya. Ini utamanya sel T helper ya, dalam berinteraksi dengan antigen presenting sel. Di samping vitamin ada juga mineral, ini terutama zat besi atau Fe, berperan dalam pembentukan sel-sel limfosit ya, mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme, karena besi diperlukan mikroorganisme untuk berkembang biak. Mineral zinc atau zen ya, berfungsi sebagai imunitas seluler dalam fungsi sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B, serta dapat meningkatkan aktivitas natural sel killer. Mineral selenium ya, berperan sebagai antioksidan dan imunitas seluler. Kekurangan selenium dapat terjadi penurunan titer IgM dan IgG yang akan menjadi terganggunya produksi antibodi. Nah, ini ada beberapa contoh makanan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Zat gizi dari sumber protein ya, ini yang dapat meningkatkan imunitas tubuh adalah seperti daging sapi, daging ayam, hati sapi, hati ayam juga, telur, ikan, udang, cumi-cumi, tiram, atau susu full cream. Apalagi daerah kita kaya sekali akan hasil-hasil ikan di laut ya, itu akan tinggi protein juga. Kemudian vitamin A, karotenoid ya, bisa kita peroleh dari bahan makanan seperti minyak ikan, hati sapi, hati ayam, sayuran yang berwarna oranye, wortel, tomat, bayam merah, bijalar, paprika, kentang, labu kuning, kol, jagung, aprikot, brewah, jeruk, mangga, dan semangka ya. Dan vitamin C bisa kita peroleh dari yang tertinggi ya, dari jambu biji, kiwi, pepaya, jeruk, tomat, brokoli, dan juga stroberi. Vitamin D, ikan laut ya, bisa kita peroleh dari ikan salmon, tongkol, tuna, kakap, makarel, susu, dan juga telur. Sumber dari mineral zinc atau seng ini bisa kita peroleh dari dalam makanan hati sapi, hati ayam, susu full cream, kacang merah, ayam, kacang hijau, tempe, udang. Kemudian untuk mineral selenium ya, ini juga bisa kita dapatkan dari bahan makanan daging sapi, telur, ikan, salmon, dan juga ayam, susu, dan hasil olahan. Zat besi, zat E, daging sapi, ayam, udang, hati sapi, hati ayam, sayuran, dan daun hijau. Probiotik bisa kita dapatkan pada yogurt. Saluran pencernaan yang sehat dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh melalui konsumsi yogurt ya, atau susu yang difermentasi. Kemudian berikan ASI secara eksklusif agar bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh yang diperoleh dari ASI. Untuk itu ada 5 kunci keamanan pangan, upaya pencegahan kontaminasi dari virus atau mikroorganisme. Yang pertama adalah
Cuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan diolah. Kemudian pisahkan penyimpanan serta bedakan penggunaan pisau dan telanan untuk bahan makanan yang basah maupun kering. Yang ketiga, masak dengan benar dan matang, terutama bahan makanan protein hewani. Dan yang keempat, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman. Gunakan air dan bahan baku yang aman. Untuk keamanan tangan dalam mengkonsumsi makanan, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sesudah makan. Jika tidak tersedia sabun, gunakan hand sanitizer. Kemudian hindari penggunaan alat makan bersama-sama, ya, dan minimalkan konsumsi makanan cepat saji atau fast food dan makanan jadi dari luar rumah. Lebih baik memasak makanan sendiri untuk keluarga. Minimalkan konsumsi sayuran mentah. Jika ingin mengkonsumsi sayuran mentah, sebaiknya dicuci dahulu menggunakan sabun khusus pencuci sayuran. Jika ingin disimpan utuh dalam lemari pendingin, cuci kulit buah berukuran besar seperti semangka, melon, pepaya dengan menggunakan sabun khusus, ya, untuk buah. Begitu pula dengan buah berkulit lainnya. Setelah itu keringkan, simpan terpisah dengan makanan lainnya. Sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan dalam keadaan matang, tidak mentah dan atau setengah matang. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat ini, yang pertama adalah istirahat yang cukup 7-8 jam sehari, serta tetap tenang dan tidak bebani pikiran atau stres akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Terapkan etika batuk dan bersin, ya, buang segera tisu yang digunakan saat batuk dan bersin ke dalam tempat sampah yang tertutup, dan segera mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Gunakan siku atau siku tangan, ya, saat batuk atau bersin jika tidak tersedia tisu. Jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain saat beraktivitas di luar rumah, dan saat kembali segera ganti baju dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau mandi segera. Tidak berjabat tangan ataupun berpelukan saat bertemu dengan orang lain ataupun teman kerabat dan teman kerabat. Lambaikan tangan atau sawadikap sangat dianjurkan. Hindari merokok untuk mencegah ekspresi reseptor AC2 lebih tinggi dalam tubuh yang menyebabkan tingginya risiko penularan COVID-19 ini. Tetap produktif, lakukan aktivitas fisik di rumah, olahraga teratur minimal 15-30 menit di rumah maupun di lingkungan sekitar rumah untuk menjaga agar tubuh tetap bugar. Stay at home, mengikuti anjuran pemerintah guna memutuskan rantai penularan COVID-19. Lakukan kegiatan menyenangkan bersama keluarga di rumah untuk menghindari rasa bosan, ya. Lakukan ibadah bersama-sama anggota keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkan dan melakukannya untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.